Di tengah krisis Timur Tengah, Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Malaysia Laksamana Tan Sri Dato Zulhelmi Itnain membahas pentingnya menjaga Selat Malaka bersama. Dalam pembukaan acara Defense Services Asia dan National Security Asia 2026 di Malaysia, Pangko Armada menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan penegakan aturan bersama guna mencegah ancaman dari pihak luar, termasuk kapal asing yang berpotensi mengganggu navigasi dan stabilitas kawasan. Selain itu ditekankan pula perlunya sosialisasi serta komunikasi efektif antar negara dalam pengelolaan Selat Malaka untuk menghindari kesalahpahaman dan ketegangan. Kedua pihak sepakat akan melanjutkan diskusi antar negara guna memperkuat koordinasi keamanan kawasan serta membahas isu strategis termasuk keamanan dan suplai energi regional. Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Keith di Selat Malaka. Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Kadis Penal Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangan yang menyatakan aktivitas pelayaran tersebut merupakan hak yang diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional sehingga kapal, termasuk kapal perang, memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNICLOS. Ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas. Desa-desa hancur akibat serangan Zionis Israel. Warga terdesak dan zona baru yang kontroversial kini memicu kekhawatiran dunia internasional. Rekaman terbaru memperlihatkan kehancuran di desa Beit Leaf, Lebanon Selatan. Rumah-rumah rata dengan tanah menyisakan puing-puing dan jejak kehancuran yang luas. Di tengah situasi ini, konvoi pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon terlihat melintas di kota tetangga Yeter, menandakan meningkatnya perhatian internasional terhadap kondisi di lapangan. Sementara itu, Israel menetapkan apa yang disebut sebagai garis kuning, sekitar 10 km dari perbatasan yang diklaim sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Wilayah tersebut kini dinyatakan sebagai zona terlarang, dengan rencana pembentukan zona keamanan yang akan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Langkah ini memicu kekhawatiran baru, mempertegas potensi eskalasi konflik di kawasan yang telah lama dilanda ketegangan. Rayakan Hari Kemerdekaan Negaranya, tentara Zionis Israel melakukan upacara di reruntuhan rumah-rumah warga di sejumlah wilayah pendudukannya. Bendera Israel berkibar di reruntuhan rumah warga di Lebanon Selatan, tepi barat dan Gaza. Pasukan Zionis Israel menyanyikan lagu kebangsaan dan menggelar upacara kemerdekaan di tanah jajahannya. Israel sebelumnya telah melakukan serangan darat ke Lebanon Selatan. Mereka bahkan mengusir hingga menghancurkan rumah warga di sana. Bendera Israel terlihat berkibar di atas situs bersejarah Kastil Shama yang terletak di distrik Tire di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama di distrik Tire. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'a.
Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Syama'a di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan ke Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Selain membawa bantuan, pesawat yang sama akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Rusia beserta anggota keluarga mereka dalam penerbangan kembali dari Beirut menuju Moskow. Pasca gencatan senjata antara Hizbullah dan Lebanon, Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon kini kembali ramai. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon meningkat. Aktivitas penerbangan kembali normal menyusul gencatan senjata antara Lebanon dengan Hizbullah. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini mencapai hingga 50%. Calon penumpang yang sebelumnya tertahan di Beirut pun sudah bisa terbang ke negara tujuan. أنا أول شيء كنت بأفريقيا، كنت بأنغولا، هلا اليوم بعدني واصل والحمد لله مثل ما شايف يعني الوضع صار أحسن من قبل. فهدني هلا بنتمنى إنه تكمل مثل ما هي، وأكيد يعني كل ما تحسن وضع البلد كل ما بتلاقي العالم إجت بشكل أكبر. Di Masjid Al-Aqsa, jet tempur Israel terbang rendah. Riuh suara mesin dari jet tempur Israel menarik perhatian warga. Di halaman Masjid Al-Aqsa, penduduk Israel juga merayakan hari kemerdekaan. Mereka berkumpul, bernyanyi, dan mengibarkan bendera Israel. Otoritas Wakaf Islam di Yerusalem mengecam tindakan ini yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Tentara Zionis Israel mengibarkan spanduk bernada provokatif di atas Rumah Sakit Indonesia dekat Jabalia di Gaza. Dalam sebuah rekaman video yang diupload oleh akun TikTok @BangOnimStore menunjukkan kondisi terbaru Rumah Sakit Indonesia di Gaza setelah tentara Zionis Israel mengibarkan spanduk di atas rumah sakit. Tindakan Zionis tersebut langsung mendapat kecaman dari Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI melalui laman X mengutuk keras dan memprotes pemasangan spanduk Singa Bangkit yang melanggar hukum humaniter internasional. Kemlu juga menegaskan rumah sakit dan fasilitas medis harus dihormati dan dilindungi. Kemlu juga meminta Israel untuk menghentikan tindakan tersebut.